Di tahun 2000, Mei Xiang dan Tian Tian dikirim dari China ke Amerika. Mereka sudah beranak berapa kali, tapi beberapa anak mereka pun tidak bisa survive. Sampai yang terakhir ini Xiao Qiji. Mei Xiang melahirkan di umur 23, dan umur panda ini bisa sampai 80 tahun. Dan satu hari ada orang yang memviralkan keadaan si Mei Xiang, Tian Tian, dan Xiao Qiji di Washington Zoo. Yang menyedihkan saat itu mereka tuh keadaannya amat sangat nggak keurus. Jadi ketiga panda ini amat sangat kurus, terus bulunya juga dekil-dekil gitu. Dan menurut zookeeper di Amerika dan pemerintahan Amerika, dia bilang sih mereka nggak ada tebu ya. Well hello, usaha dong, import kayak dari China. Masa iya enak aja bilang makanannya nggak ada di Amerika. Padahal di negara lain pandanya juga dititipin itu semuanya dirawat dengan baik. Ya udahlah ya, singkat cerita, jadi orang-orang yang ada di Amerika mengawal kasusnya panda ini sampai pemerintahan China tuh tahu. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini yang bikin terharu dan salut banget sih. Pemerintah China langsung mengirim satu orang yang dulu pernah ngurusin mereka itu dari bayi, terbang langsung ke Amerika, di take over semuanya, di take care dengan baik. Karena mereka memang pakarnya kan, tahu bagaimana cara ngerawat si panda-panda ini. Setelah beberapa bulan, sampai berat badan si panda-panda ini udah cukup dan kondisinya udah baik, mereka sekarang waktunya dipulangkan kembali ke China. Kalian tahu apa yang pemerintah China lakukan? Dia siapkan semua persiapannya dengan amat sangat baik. Satu kontainer, satu panda. Dan disiapkan 3 kontainer dan pesawatnya aja disiapkan khusus untuk panda-panda ini. Satu keluarga panda dijemput dengan sedemikian rupa. Akhirnya si Mei Xiang mamanya, si Tian Tian papanya, dan Xiao Qiji anaknya sekarang kembali ke Zhongguo. Betapa menyenangkan dan happy-nya mereka kembali ke negara asal. Dan saya sebagai animal lover mengawal kasus ini sampai dia pulang kembali ke China. Itu posisinya tuh merinding banget dan terharu banget. Aduh, kalau cerita ini kayaknya pengen nangis deh. Jadi saya berdoa supaya perjalanan mereka kembali ke China, ilu sun feng ya, semuanya berjalan dengan lancar. Ayo, kalau kita nggak bisa menyayangi binatang atau hewan, jangan menyakiti. Karena mereka juga kan ciptaan Tuhan yang perlu kasih sayang, nggak cuma makan. Untuk pemerintah China, gua suka gaya lo. Satu hari, satu hanzi. 终于回家了，akhirnya pulang.